Dinas di mana? Katanya sudah Polda pindah. Bali, alhamdulillah dapat amanah di Polda Bali. Sudah berapa lama jalan Sudah, itu? alhamdulillah sudah 1 tahun. Oke, apa sih yang jadi kekangenan kalau lama nggak ketemu itu? Pertama, suamiku itu kan bukan tipe orang yang romantis ya. Jadi telepon iya, cuman jarang aja video call gitu loh. Cuma kalau ada anaknya di Jakarta, aku bawa, itu video call tuh 1 hari bisa 10 kali. Tapi kalau nggak bawa anaknya tuh, ya udah nggak usah video call, telepon gitu loh. Jadi romantisnya enggak, tapi alhamdulillah tanggung jawab dan setia sama istrinya. Jadi jelas ya sih? Jelas dong. Aku bilang wah ini baru anak 2, ntar kalau anak 3 Oh, jadi istri polisi Bayangkari itu gimana dengan dunia atau karirnya di dunia hiburan, Mbak? Alhamdulillah semua berjalan lancar mas gitu. Jadi di sini tuh prinsip saya itu, saya sebagai seorang entertain ya kan, apalagi saya sudah diberikan jodoh sama Allah menikah dengan abdi negara, anggota Polri. Di situ saya harus bisa menjaga marwah suami saya dan juga menjaga marwah institusi Polri, dan juga karena kita memiliki kesatuan sebagai istri Polri, Ibu Bayangkari, jadi saya tuh juga bisa menjaga marwah sebagai Bayangkari. Seperti itu sih mas gitu. Insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak baik yang mau bikin rese gitu kan, ya saya nggak akan ngeladenin gitu, biarin lah nanti ada yang balas sendiri gitu kan. Pernah ngalamin hal seperti itu? Ya kan kemarin kan sempat kami kan kata-katanya bahasanya udah nggak enak, udah nggak jadi ini, sekarang jadi ini, hidupnya jadi apalah, bambung lah, apalah, kiri lah, bahasanya udah kotor banget. Saya cuma pikir, oh dia mau cari sensasi mungkin ya, si punya akun ini di Instagram biar rame gitu kan. Udah, itu udah saya lacak juga. Ditindak. Mungkin nggak tahu sudah di take down mungkin ya. Bahasanya nggak enak mas, maksudnya tuh bahwa seakan-akan sekarang tuh hidupnya susah gitu loh. Gitu. Jadi udah nggak jadi pimpinan udah susah gitu. Alah mas, orang jabatan tuh titipan kan. Jabatan tuh titipan, popularitas itu pemberian dan titipan sama Allah. Tuhan kalau sudah ngasih, wah berkibar. Tapi jangan lupa, makanya doa saya, nenek saya pesen, nek seneng ojo bunga, nek susah ojo terlalu sedih gitu. Yo iki urip kudu disyukuri. Mamula orang harus banyaknya terkoso. Jadi nggak kaget gitu loh. Aku biasa aja mas, santai aja. Dari dulu kan saya sederhana aja, begini aja. Merasa risih ya sih? Kalau saya tuh nggak kaget, nggak apa, cuman saya kecewa aja. Kenapa sih sampai segitunya dia nyariin makan anak istrinya, sampai harus bikin kata-kata yang narasinya itu loh, gitu loh. Judul narasinya itu kayak mungkin supaya biar dilihat wow gitu kan, tapi enggak, malah dihujat gitu loh, gitu. Nggak nyoba, Dianya malah dihujat. nggak coba untuk ditindaklanjuti gitu biar nggak terulang Udah lagi. saya somasi, tapi enggak apa-apa. Ntar kalau saya somasi dia nangis-nangis minta maaf gitu kan, ya kan kasihan juga ya saya nih gitu loh. Kita ini kan punya jiwa sosial yang tinggi, artinya juga mengasihi orang gitu kan ya, kalau digituin kan nggak bagus. Pokoknya jangan coreng nama institusi ya kan, dan nama Bayangkari aja. Kalau sudah main begitu ya beda urusannya ya kan gitu. Makanya kita harus saya menjaga itu marwah institusi Polri dan marwah Bayangkari. Bener mas, iya saya kadang-kadang tuh ada satu oknum yang begitu semua diikutkan, nggak semua begitu. Ibu-ibu Bayangkari tuh sederhana mas, sama kalau di rumah ya pakai daster ngelayani suaminya, bener mas gitu ya. Namanya kalau sudah HUT ulang tahunnya ya pakai konde ya kan mas, itu pakai konde harus cantik gitu loh. Kan ada mas yang kemarin tuh kan sempat apa tuh semua diikut sertakan, ada kan yang pernah viral tuh ya, Ada. saya nggak tahu tuh yang Arogan apa itu kan, oknum satu aja, jangan ikut semua nggak, jangan diikutkan gitu loh. Karena ibu-ibu pimpinan itu semua sederhana loh mas, ibu Kapolri aja sederhana mas, ibu-ibu para bintang sederhana semua, bener mas, nggak ada mas, naiknya juga mobil kijang, bener mas, mau ke mall tuh nggak ada pengawalan mas. Coba bayangin, ibu Kapolri siapa tuh ada pengawalan, sederhana sekali. Nah itulah sosok panutan itu. Jadi ibu pimpinan semua tuh sederhana, makanya kadang-kadang tuh ada oknum-oknum satu orang yang merusak gitu loh, kadang-kadang itu yang saya nggak respect. Untuk hal kayak gitu yang kayak oknum itu kan biasanya di daerah-daerah ya mbak ya, yang arogan, yang suka semena-mena sama orang-orang kecil, itu gimana tuh? Ya itulah mas, juga aku bingung ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan didoakan aja dia tetap sadar gitu kan ya. Gitu. Kita nggak boleh arogan, ya kan? Gitu loh kan, suami-suami kita ini kan pengayuh masyarakat, ya kan? Gitu.
bukan menunjukkan siapa diri kita gitu loh. Nggak boleh itu, apapun profesi kita. Kayak saya gini, kalau di Persatuan Bayangkari ya bukan Permatasari mas gitu. Ya saya anggota, diperintah apapun siap kami gitu loh. Gitu, jadi harus bisa menempatkan diri. Kan orang hidup tuh harus bisa menempatkan di mana kaki dipijak, di sanalah langit ya kan, seperti itu. Mbak Ut, tapi tidak bisa dipungkiri kan, kadang-kadang Mbak Ut yang awalnya di dunia hiburan akhirnya harus menjaga marwah polisi, terus ada aturan-aturan yang ketat, itu Gini gimana? mas, ini kalau saya itu kan dulu umur 17, 20 ya kan, penampilan saya kan joget, betul nggak mas? Iya. Joget-joget, bajunya yang unik-unik itu. Nah semakin bertambah umur mas ya, kan saya ini nggak muda lagi, terus saya punya anak. Ya saya harus menunjukkan dong penampilan mamanya di anaknya tuh, wah enak dilihat nih mama nih, santun nih, nggak jadi bahan olok-olokan temennya, bener nggak sih? Karena kan anak itu kan lihat orang tuanya gitu loh, oh mamaku begini, jadi ya mulai bajunya disesuaikan, itu aja sih mas. Malu sama anak mas, tuh bayangin tuh. Jadi seiring kedewasaan diri juga ya? Iya, kedewasaan diri, nggak selamanya orang tuh berumur 20 terus kan pasti akan menua, itu pasti. Makanya nggak usah ngatain orang tua, menua itu pasti yang muda belum tentu sampai yang tua udah pernah muda, ya kan. Makanya semoga yang muda-muda sehat, yang tua juga makin sehat, makin tua makin sehat, bahagia. Mbak, menanggapi tanggapan masyarakat yang bilang kalau istri seorang abdi negara itu takut kebal hukum, itu gimana? Oh enggak ada dong mas, jangan. Kalau gini mas, ini saya ya, ini kejadian saya naik motor nggak bawa SIM sama STNK, tapi saya pakai helm. Di situ ada operasi polisi ya, ada operasi lilin, karena ada operasi kan biasanya setiap berapa bulan. Saya nggak berani loh mas, saya tahu saya salah. Kenapa saya takut? Saya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ya Allah lupa ketinggalan di rumah gitu loh. Ya salah, kalau saya ditilang ya ditilang, nggak apa, profesional mas gitu loh. Nggak boleh, nggak ada namanya isi polisi itu kebal hukum ya katanya, nggak ada mas. Kalau kita berbuat salah ya kamu harus bertanggung jawab gitu, nggak boleh, nggak ada namanya khusus kayak pelapor khusus, nggak ada mas, itu nggak ada. Kita makanya kalau kita nggak mau bikin salah ya kita harus hati-hati. Kalau kita bawa motor ya pakai helm, bawa SIM, STNK. Kalau kita naik mobil ya jangan lupa pakai seatbelt, ya kan, semuanya harus bawa SIM, STNK mobil ya, seperti itu. Makanya saya tuh dulu saya tuh tanya deh, ini masnya itu jadi saksi. Tiap kali syuting saya suka pernah melanggar. Tahu kan mas, kalau syuting buru-buru live, zamannya dulu 4 mata itu kan live tuh yang malam. Itu saya melanggar jalur busway. Ditangkap sama pak polisinya. Loh, Mbak Ut mau kemana? Waduh ini salah ini pak, mohon maaf pak, saya salah pak, siap salah pak, gitu. Mohon maaf pak, saya sampai mau nangis. Pak saya mau syuting pak, saya ini macet pak, total saya salah pak, saya siap ditilang gitu kan. Ya udah, ditilang, saya tetap jalan. Itu salah saya, ngerti nggak? Nah sekarang saya ngerasain nikah sama polisi, makin takut mas, nggak berani mas, takut melanggar, takut semuanya gitu loh, ya kan, seperti itu mas, gitu loh mas. Jadi ya kita harus punya kesadaran diri, oh iya gitu loh. Itulah saya takut karena saya salah. Waktu itu saya nggak bawa, saya melanggar mas, masuk busway kan nggak boleh mas. Dia ditangkap lah mas sama polisi lalu lintas, nggak apa-apa. Jadi saya, pak maaf pak, Mbak Ut mau kemana? Polisinya udah nanya. Itu waktu umur saya 23. Nah, belum kenal tuh sama pak polisi tuh nggak pernah kenal saya gitu kan. Nah dia bilang, maaf pak, saya mau syuting pak, saya siap salah. Waduh ini salah, ini melanggar pak, mau nopo pak, ditilang mau nopo karena polisinya Jawa kan. Jadi saya pakai bahasa Jawa. Ya sudah, profesional ditilang gitu loh mas. Bisa dibilang menikahin polisi jadi semakin tahu aturan mbak? Oh iya, harus mas, harus ikutin aturan yang ada. Kita tidak boleh semena-mena gitu loh. Tidak bisa mas, saya tuh sampai sekarang mas ya, macet apapun saya naik Gojek mas. Pernah saya naik Gojek, syuting naik Gojek mas, lewat belakang Tebet sini gitu kan. Ya katanya King Nasar, aduh Mbak Ut ini enggak mau saya mau naik Gojek aja sudah aman gitu. Itu pengalaman naik Gojeknya gimana mbak? Saya telat mas, harus syuting pagi-pagi di sini juga. Udah mepet saya mas, ya udah naik pakai Gojek mas, saya telat, macet total kan, saya tahu. Ya dengan udah. make up dari rumah langsung Make touch up up, lagi atau langsung syuting? Langsung syuting, rambut saya gini udah langsung jalanin aja. Ya kan memang. Berarti Mbak Ut tipikal orang yang nggak ribet ya? Enggak, harus saya nggak ribet. di depan kamera touch up dulu. Iya, ini tadi kan banyak demo, jadi saya macet di tengah jalan udah gini touch up udah mas.
Gini aja tuh, nggak pakai bulu mata tuh, bulu matanya asli, tuh. Udah gini aja, udah nggak. Aku orang simple mas, nggak suka ribet-ribet, makanya kan aku nggak suka mas. Pokoknya simple aja udah. Kalau nggak pernah ketinggalan make upku mas, show di luar Jawa, tahu nggak apa yang saya pakai? Lipstick. Lipstick aja. Saya pakai blush on, lipstick cuma satu yang ada saya. Semua peralatan saya ketinggalan di pesawat dan nggak mungkin harus diambil lagi kan udah luar Jawa pula kan itu kan naik speedboat lagi. Saya lipstick satu mas, saya pakai lipstickan, saya pakai blush on, saya pakai ini apa namanya mas eyeshadow, udah terus saya udah alis udah saya sikat udah pakai itu udah mas selesai. Gas. Saya nyanyi. Ya bagaimana ya kan kita nggak boleh nyalain orang, ini udah terjadi bener nggak? Baut balik ke pengawalan istri polisi pejabat kan biasa dikawal ya. Baut sendiri dikawal gak sih? Enggak, saya nggak mau, nggak ada gitu-gituan mas. Nggak mau saya mas, ngapain? Nggak usah mas, ngapain mas? Ngapain tuh dikawal-kawal itu? Orang bapak-bapaknya aja tuh nggak ada pengawalan kok. Nggak ada mas, ibu-ibu pimpinan itu juga nggak ada pengawalan mas, gitu nggak ada, nggak usah mas, gitu tuh santai aja mas, gitu kan gitu. Jadi posisikan diri kita sebagai ya seorang seniwati lah ya, gitu. Ya kalau mati ya saya tempuh dengan naik gojek saya mas, nggak masalah. Mbak apa ada peraturan itu dari kemauan Mbak sendiri atau memang juga ada dorongan dari Enggak, suami saya tuh nggak pernah, pokoknya nggak pernah berbicara apa. Yang penting jaga nama baik keluarga, itu jaga nama baik keluarga itu dan jaga nama baik institusi Polri dan juga Bayangkari seperti itu. Oke. Doain ya, semoga jadinya nanti cewek. Amin. Amin. Ya, doain ya, mudah-mudahan keberkahan ada semua. Amin ya. Sehat mas ya jangan. Ya Allah, awet enong. Awet enong loh. Ya. Sehat-sehat ya mas. Ya, makasih ya. Ibu AA ya. AA Rabi ya. Ya, udah keluar. Ya. Ya, kalau minta kafe, udah mau minta video rumah.